Selamat siang Bu Wita. Selamat siang, Bu Dini. Terima kasih nih sudah datang sekarang. Ini kita bicaranya juga nggak lama nih ya Bu Wita, antara 10 sampai 15 menit. Nah, Ya, kita mau bicara apa Bu Wita hari ini? eh sebenarnya ini kalau ketemu Bu Dini nih curhat nih isinya ya. Jadi ini Bu, anak-anak tuh ya saya sih sebenarnya punya masalah ya. Melihat anak-anak sekarang ini kok saya ngelihat motivasinya nggak kayak yang dulu gitu. Jadi kayak anak-anak tuh kayak berangkat sekolah ada yang telat gitu. Yang telat tuh itu aja kadang. Terus di apa namanya di kelas juga ada yang tidur, eh ada yang apa? Maksudnya dia tuh ada di kelas tapi kayak ruhnya itu udah nggak di kelas kali ya Bu ya. Sampai eh pada titik anak-anak juga ada yang skip, ada yang nongkrong di parkiran dan sebagainya. Nah ini saya kok bermasalah ya Bu, anak-anak sekarang itu ya seperti itu kayak nggak ada motivasinya sekolah itu ya Bu ya. Oh, Gimana Bu? jadi kita mau bicara tentang anak-anak yang motivasinya nih kurang di sekolahnya ya Hmm, Bu ya. iya betul. Oke, nah kira-kira itu berarti apa yang bisa dilakukan oleh Bu Wita ya, Bu? Gimana ya? Sebenarnya ya kalau negur-negur sih kan udah ya Bu ya. Cuman kan saya nggak tiap hari bisa negur ya. Kalau apa yang harus saya lakukan lagi, apa ya? Cuman memang saya kepikiran sih dari kemarin saya tuh belum pernah eh, menerapkan segitiga restitusi kepada anak-anak. Maksudnya anak-anak yang ini nih, yang saya apa nih garis bawahi tadi lah istilahnya. Oke, oke. Hmm. Menerapkan segitiga restitusi ke anak-anak. Nah, kalau gitu nih sebenarnya idealnya itu gimana sih Bu Wita anak-anak itu? Ya, kalau saya pengen idealnya ya anak-anak itu benar-benar dia tuh menganggap bahwa sekolah itu tempat dia mencari ilmu. Jadi jangan sampai itu jadi sebuah formalitas dia untuk dapat ijazah doang gitu tanpa eh, tanpa ya melakukan proses yang benar gitu. Jadi pengennya tuh benar-benar dia itu prosesnya bagus gitu di Ya, sekolah. jadi anak-anak itu berproses bersama di sekolah, Hmm, motivasinya oke gitu ya. iya. Oke, kalau begitu misalnya yang ideal tadi mereka datang ke sekolahnya semangat gitu, tahu untuk apa datang ke sekolah itu levelnya 10. Nah, kira-kira Mm-mm. anak-anak itu sekarang yang Bu Wita ini ada di level berapa nih? Eh, Relatif sih Bu ya, anak kan banyak. Mungkin yang ada di level 8 ada. Mungkin yang ada di level 5 ada juga. Kalau saya boleh ambil rata-rata, mungkin anak-anak ini ada di level 6 mungkin ya. Jadi eh kalau saya bilang kalau 50% anak kok kayaknya kebanyakan mungkin sekitar 40%-an lah anak yang eh, nggak termotivasi gitu di sekolah. Gitu. Jadi 6 lah levelnya Bu. Ya, ya, oke. Mm-mm. Wah, sebenarnya ini menantang ya, gitu ya. 6 ya, challenge-nya ini lumayan Iya, nih. jauh dari ideal ya Bu ya. Oke, tapi ngelihat kalau gitu dari 6 ke 10 tuh mungkin ini ya, kita harus effortnya ini banget ya Bu ya. Nih, sekarang Mm-mm. kalau Iya. dengar ceritanya Bu Wita tadi nih, Mm-mm. kira-kira ini Bu Wita pengen anak-anak itu ada di level motivasi yang berapa ya? Jadi sebenarnya kalau motivasi itu kan terkait juga sama kemandirian gitu kan, kesadaran diri dan sebagainya.
Kalau itu salah satu sudah dipegang, insya Allah sih lain-lainnya juga akan mengikuti. Kalau saya pengennya ya, saya nggak muluk-muluk Bu, mungkin naik satu level dulu untuk eh, 3-4 bulan pertama, habis itu naik lagi, nanti mungkin ada di level ideal 10 gitu. Oh 9 aja sebenarnya udah alhamdulillah banget sih gitu. Pengennya ya naik 7 dulu lah gitu, satu angka dulu deh, nggak usah muluk-muluk gitu. Nah, menurut Ibu Wita, untuk bisa membantu anak-anak sampai ke levelnya Bu Wita tadi level 7, ini idenya apa nih ya Bu Wita ya kira-kira untuk bantu mereka? Hmm, mungkin di awal ya Bu, karena kalau segitiga restitusi kok kayaknya di banyak anak kayak gitu kok agak kesulitan juga. Mungkin di awal kita bikin komitmen juga dulu, kesepakatan sekolah dulu. Jadi anak-anak itu punya komitmen gitu sama apa yang sudah disepakati bersama. Nah, setelah itu, Nek, kalau memang anak-anak ini nggak menjalankan komitmennya, nah itu baru nih. Ya, mungkin memang harus treatment lebih lanjut ya. Tadi itu yang saya bilang segitiga restitusi kayaknya bisa dilakukan gitu. Mhm. Kalau Bu Wita sendiri, nah kalau komitmen segitiga restitusi itu mereka memang sebenarnya senang ya untuk diperlakukan seperti itu atau untuk bisa jadi lebih termotivasi gitu. Emang uh, yang ideal tuh seperti itu ya Bu Wita ya. Itu gimana Ya, Bu? ya mungkin ketika kita buat kesepakatan sekolah, anak-anak kan maksudnya dilibatkan langsung. Mungkin mereka merasa dihargai, oh pendapatku tuh dipakai gitu. Mungkin itu salah satu cara agar komitmen mereka bisa memegang komitmen. Sama dengan segitiga restitusi, kan kita benar-benar menyentuh apa ya, nuraninya gitu mungkin, menyentuh jiwa intrinsiknya apa yang ada di dalamnya. Nah, saya sih berharap dengan kedua treatment tersebut, anak-anak itu bisa tersentuh dan bisa menjadi lebih termotivasi. Oke. Jadi melibatkan anak, tadi pengennya komitmen segitiga Mm-mm. restitusi, bikin sendiri gitu ya Bu Wita. Nah, Ya, untuk itu bisa dilakukan tuh kira-kira siapa saja Bu Wita ya yang bisa kita ajak untuk kolaborasi? eh, yang jelas kalau segitiga restitusi yang tadi saya bilang itu kan benar-benar memakan waktu ya. Itu saya jelas butuh bantuan. Yang pertama memang mungkin guru BK, wali kelas itu sangat berpengaruh pada segitiga restitusi karena bagaimanapun mereka kan termasuk orang-orang yang dekat dengan anak itu. Jadi kalau saya berpikirnya gini, kita aja kalau dibilangin orang lain yang nggak kenal aja, alah bodoh, kenal juga enggak gitu. Tapi kalau dinasehatin atau disentuh gitu sama orang yang dekat dengan kita, mau nggak mau ya tersentuh gitu. Ya ada sungkannya gitu. Nah itu mungkin juga eh pada treatment-treatment selanjutnya saya sih pengen melibatkan orang tua sih. Mungkin kalau kita udah kayak give up gitu, BK nggak bisa, wali kelas nggak bisa gitu. Mungkin ya orang tua memang harus dihadirkan untuk solusi permasalahan yang lebih baik. Oke. Hmm. Ya. Nah, itu dari semuanya itu tadi yang terlibat dari rencana-rencana itu, Hmm. kira-kira yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ya, mungkin kalau nggak minggu ini, minggu depan lah, kira-kira gimana Bu Ita? Hmm. Mungkin minggu depan ini kan mungkin saya bisa bikin kesepakatan gitu ya dengan anak-anak yang eh, ya istilahnya bermasalah lah dengan motivasinya. Mungkin akan saya kumpulkan untuk kita membuat sebuah kesepakatan itu minggu depan. Mungkin paling cepat minggu depan. Kalau untuk segitiga restitusi mungkin nanti kalau menurut saya sih Bu, ya setelah kesepakatan sekolah itu ada mungkin ada beberapa anak yang
belel lah istilahnya. Nah, itu baru kita segitiga restitusi gitu. Oke, berarti yang Mhm. dilakukan dulu yang pertama ya Bu Wita ya tadi ya. Bu Wita Mhm. tadi pengen ngumpulin anak-anak dulu Mhm. untuk membuat komitmen bersama gitu ya. Iya. Oke, nah oke, setelah itu baru segitiga restitusi. Oke, Mhm. mungkin fokus ke itu dulu ya untuk supaya bisa ini ya Mhm. jalankan satu-satu. Hmm, hmm. Oke, nah kita udah ada di ujung sesi nih rupanya Bu Wita pertemuan Mhm. kita. Bu Wita nih gimana? Dapat apa nih dari pertemuan kita hari ini? Dapat apa ya, Bu? Dapat pencerahan yang jelas. Kadang saya itu, eee, mau apa ya, ingin menerapkan sesuatu hal itu kan saya butuh validasi gitu. Dan kalau ketemu Bu Dini gini, saya merasa tervalidasi dengan, apa ya, tindakan-tindakan saya, solusi-solusi yang akan saya terapkan gitu. Ya, itulah mungkin. Oke, mantap Wita. Kalau gitu Mhm. kita ketemu lagi ya minggu depan setelah Bu Wita panggil anak-anak tadi. Saya Mhm. pengen dengar ceritanya tuh setelah mengumpulkan anak-anak itu tadi buat komitmen tuh Mhm. seperti apa gitu ya. Iya, boleh. Oke, nanti saya Terima ceritakan. Iya. Makasih ya Bu Wita. Sampai ketemu Iya. lagi minggu depan. Iya, terima kasih juga Bu Dini. Ya, sama-sama.